mereka akan menulis sejarah baru dan mengatur ulang tatanan alam semesta. Dan hasilnya masih imbang aja antara para Titan dan para dewa. Akhirnya buat nyelesain perang yang epic ini, Zeus ngeluarin jurus terakhirnya. Halo Re, apa kabar? Di video kali ini aku mau bahas tentang mitologi Yunani. Mungkin sebagian dari kalian udah banyak yang tahu ya, dan beberapa orang juga udah bahas tentang topik ini. Tapi nggak apa-apa, aku mau bahas mitologi Yunani versi Hima. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu dong. Menurutku ya Re, mitologi Yunani ini seru, tapi juga agak aneh. Kenapa? Karena cerita ini muter-muter aja di pertikaian antar anggota keluarga. Malah yang aneh lagi, ada ibu yang nikahin anaknya, kayak kisahnya Uranus dan Gaia. Atau kakak nikahin adiknya, kayak Kronos dan Rhea. Aku sendiri juga gak tahu penulis cerita ini dulu mikir apa sih? Kok bisa nulis karya yang kalau dibandingin sama kehidupan sekarang, ya agak ambigu dan secara moral gak etis, ya gak sih? Bayangin aja, ada kayak gitu di zaman sekarang ini. Wah, auto viral kemana-mana. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gak usah lama-lama, gini ceritanya. Dalam mitologi Yunani, sebelum alam semesta terbentuk dan tertata rapi, alam semesta ini masih dihuni sama satu entitas tunggal yang namanya Chaos, atau bisa diartiin sebagai kekacauan. Ibarat kue nih ya, Chaos ini adalah adonan alam semesta yang masih campur aduk gak karuan dan gak bernama. Jadi bahan baku alam semesta ini ada di dalam si Chaos. Lanjut, setelah alam semesta kosong momplong, suatu ketika muncul entitas baru dari si Chaos. Sebut aja namanya Gaia. Nah, Gaia ini adalah ibunya bumi, karena emang dia ini menggambarkan tentang personifikasi bumi. Si Gaia memberikan kehidupan di bumi ini, mulai dari tanaman, hewan-hewan, bahkan juga benda mati kayak gunung. Dari ibu Gaia inilah lahirlah beberapa anak dewa yang menjadi penguasa awal dari bumi. Ada Pontus si dewa samudra, terus ada Ureus si dewa gunung, ada Uranus yang merupakan dewa langit atau dewa surgawi. Disinilah letak anehnya. Bayangin aja, si Uranus ini jatuh cinta sama ibunya Re. Uranus bilang kayak gini, "Hai emakku, aku mencintai dan aku ingin menikahimu." Namanya orang PDKT ya, pasti ada masa sepik-sepik gombal-gombal gitu ya kan. Kalian kayak gitu kan? Tapi beda sama dunia dewa-dewa ini. Mereka nggak ada acara lamaran atau resepsi, langsung aja gitu. Dan dengan tegas si Gaia nerima cinta anaknya. Hah? Diterima dong. Dia bilang, "Baiklah anakku, aku akan menjadi istrimu." PDKT udah, sekarang giliran Uranus dan Gaia bulan madu. Nah, waktu mereka bulan madu, prosesnya dibantu sama Dewi Nyx. Dia juga anak dari Chaos, jadi secara teknis dia saudarinya Gaia. Ketika malam tiba, si Nyx ini menutupi bumi dan membuat Uranus dan Gaia bersatu. Lanjut, dari pernikahan antara Uranus dan Gaia ini mereka punya anak. Tapi namanya hubungan terlarang ya kan. Anak mereka juga jadi produk yang bisa dibilang sebagai produk gagal, maaf ya. Dari sini lahirlah beberapa makhluk mengerikan kayak Hekatoncheires yang merupakan makhluk bertangan banyak dan juga kepalanya banyak. Ngeri deh kalau dibayangin. Dan yang kedua lahirlah Cyclops, yaitu merupakan makhluk bermata satu, mirip-mirip sama Dajjal ya. Selain dua makhluk super aneh dan mengerikan, Uranus sama Gaia juga ngelahirin lagi anak dewa generasi baru. Upgrade ceritanya. Anak-anak mereka ini dikenal dengan nama Titan. Para Titan ini lahir dengan ukuran gede dan kayak raksasa super gede. Tapi sayangnya, ketika para Titan ini lahir, si Uranus suuzon dong. Dia takut banget kalau misalnya suatu saat kekuasaannya diambil alih sama anak-anaknya. Si bapak, dia dalam hati gini, waduh, nggak bisa dibiarin nih. Kalau anak-anakku kuat, suatu saat aku nggak akan jadi raja alam semesta lagi dong. Jadinya mereka dibuang ke sebuah tempat gelap penuh sisaan yang disebut alam bawah. Nah, tempat ini namanya Tartarus, Re.
Karena nggak pengen berada dalam Tartarus, para Titan ini dobrak-dobrak dinding Tartarus dan mereka mukulin sekuat tenaga biar bisa kabur. Ternyata tindakan ini bisa bikin ibu mereka kesakitan. Loh, kok bisa? Karena ternyata Tartarus ini adalah rahim si ibu Gaia. Gimana sih? Jadi masuk lagi dong ya? Tuh, emang agak aneh kan? Berhubung rasa sakitnya kayak orang lagi dilepen. Kalian tahu dilepen nggak? Dilepen tuh apa ya? Kalau lagi datang bulan gitu loh. Akhirnya Gaia dendam sama Uranus. Dia merencanakan pemberontakan bersama anak-anak Titannya untuk menggulingkan kekuasaan Babang Uranus, suaminya tercinta. Ketika ibu Gaia ngajakin ke anak-anak mereka, ternyata para Titan ini cemen, gak mau melawan ayahnya karena terlalu takut. Kecuali satu, ada nih satu Titan yang mau dan mengajukan diri. Keren ya satu anak ini, namanya adalah Kronos. Gaia seneng dong dan memberikan sebuah senjata super kuat dan tajam pada Kronos. Senjata ini terbuat dari berlian dan ditempa dengan kekuatan surga. Wow, bentuk senjata ini kayak sabit. Gak pakai lama, Kronos langsung pergi ke singgasana ayahnya buat bales dendam. Lah, kok ketika datang di tempat ayahnya, si Uranus ini ternyata lagi bobo siang. Nah, kesempatan dong ya. Kesempatan ini pun gak disia-siain sama Kronos. Dengan penuh percaya diri, si Uranus dipotong dong. Serem. Seketika itu langit warnanya berubah jadi merah karena kena percikan darah Uranus. Lalu potongan Uranus nyemplung ke lautan dan terbentuklah dewa-dewa baru. Salah satunya Aphrodite. Dengan kemenangan mutlak si Kronos, dia bebasin sandranya dari Tartarus. Dia dianggap pahlawan alam semesta dan raja baru. Dan menurutku ya Rek, seandainya Uranus menyayangi anaknya dari awal, kemungkinan Kronos gak akan pernah balas dendam. Bener gak sih? Dia kan gitu karena ayahnya sendiri, ya kan? Lanjut, meskipun para Titan dibebasin, tapi Kronos gak mau bebasin Hecate, Ceres dan Cyclops karena mereka ini dianggap sebagai makhluk berbahaya dan dia gak mau resiko dong. Ketika pesta kemenangan selesai di malam hari, Kronos didatangi bayangan ayahnya kayak roh gitu dan bilang kalau suatu hari Kronos juga akan digulingkan dari kerajaannya sama anaknya sendiri. Wah, disumpahin dong sama bapaknya. Kalian jangan gitu ya Rek. Nah, sekarang masuk ke ceritanya si Kronos ya. Dia ternyata juga jadi pemimpin yang kejam. Karena gak ada rival, dia mimpin seenaknya sendiri. Dan aturan sering digonta-ganti semaunya dia aja. Tapi pikiran si Kronos terganggu karena kutukan ayahnya tadi. Dia overthinking dong. Oh ya, Kronos ini punya istri namanya Rhea. Secara teknis Rhea ini adik kandungnya sendiri. Suatu hari Rhea melahirkan anak dewa baru. Anak dewa ini kekuatannya lebih overpower ketimbang generasi para Titan. Dewi yang lahir pertama namanya Hestia. Pas Kronos gendong Hestia, lah kok tiba-tiba muncul bayangan masa depan di mata Hestia. Kayak itu loh, kalian pernah nggak nonton Little Krishna di TV? Kan di mulutnya ada bayangan tuh. Nah, kalau ini dari matanya. Karena ingat kutukan ayahnya, bayi nggak bersalah itu ditelan hidup-hidup sama Kronos. Bayangin, nggak dikunyah Rek, langsung dihap gitu aja. Ketika Rhea ngelahirin bayi baru lagi, pasti sama si Kronos langsung ditelan hidup-hidup. Sama nasibnya kayak kakaknya tadi. Karena Rhea udah nggak tahan, dia dendam banget sama si Kronos. Akhirnya dia punya rencana buat membalas kekejaman suaminya itu. Kalau dipikir-pikir polanya mirip sama cerita Gaia dan Uranus ya. Ketika Rhea melahirkan anaknya yang paling baru, dia lari ke Pulau Kreta. Di sana dia ngelahirin bayi ajaib dengan kekuatan super kuat. Dia ngerasa kalau anak ini bakalan punya masa depan yang cerah. Anak ini dikasih nama Zeus. Berhubung Rhea takut ketahuan, akhirnya Zeus dirawat sama para Nim. Mereka yang melindungi Zeus dari bahaya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Biar nggak curiga, Rhea pura-pura membawa bayinya dan bayinya itu udah diganti dulu sama batu besar yang ditutupi kain kayak bayi-bayi lainnya gitu. Rhea terus menyerahkan bayi jadi-jadian itu sama suaminya, sama si Kronos. Konyolnya si Kronos gak lihat-lihat dulu. Batu itu langsung dia telan. Apa gak kerasa ya? Di tempat lain Zeus ini dirawat sepenuh hati. Dia dikasih minum susu kambing Amalthea. Dengan meminum susu
Dengan meminum susu kambing ini, kekuatan Zeus tiap hari makin kuat dong. Pas sudah dewasa, Zeus ini dibantu sama elang sakti yang bisa mengawasi dunia dan selalu update berita-berita viral yang terjadi di dunia. Wih, keren ya. Zeus udah tumbuh jadi pria dewasa yang kuat dan siap menjemput takdirnya. Hari yang ditunggu-tunggu udah dimulai nih. Zeus menyusun rencana matang buat numbangin bapaknya. Tapi sebelum berangkat, dia dikasih ramuan ajaib sama Metis. Kata si Metis, ramuan ini bakalan bikin Kronos memuntahkan isi perutnya, jadi bisa bebasin saudaranya. Tanpa ragu-ragu, Zeus pergi ke rumah Kronos. Pas sudah ketemu Kronos, dia langsung ngobrol panjang lebar dan ngasih hadiah berupa ramuan yang dikasih Metis tadi. Si Kronos sama sekali gak curiga. Dia pikir gak mungkin dong ada yang mau jahatin dia. Ramuan itu terus dia minum gitu aja. Selang beberapa menit si Kronos mules. Dia memuntahkan isi perutnya. Dan ternyata bener, dari muntahan itu keluar dewa-dewa saudaranya Zeus. Pas dimuntahin ini, mereka udah pada dewasa dong. Dewa-dewa itu antara lain ada Hera, Hestia, Demeter, Hades, dan Poseidon. Dendam anak Kronos ini udah gak ketahan lagi. Mereka bareng-bareng melawan Kronos. Mereka akan menulis sejarah baru dan mengatur ulang tatanan alam semesta. Para dewa Olympus menyusun rencana matang dengan dipimpin sama si Zeus. Kronos juga gak mau kalah dong. Dia minta bantuan para Titan untuk melawan anak-anaknya itu. Kronos mengangkat Atlas yang punya kekuatan super jadi jenderalnya pasukan Titan. Pertarungan pun akhirnya dilakukan. Para dewa dan Titan saling baku hantam. Gak ada yang mau ngalah. Alam semesta pun bergetar, hebat kayak mau kiamat. Perang antara dewa dan Titan ini disebut dengan nama Titanomachi. Tapi sayangnya, pada babak pertama ini para dewa Olympus kalah. Hal ini disebabkan oleh kekuatan fisik para Titan yang kuat banget. Ya, sayang banget ya. Buat mengatasi masalah ini, Zeus cari cara. Dia punya solusi yang pas. Dia bebasin Cyclops dari Tartarus karena Cyclops ini punya keahlian bikin senjata. Ketika senjatanya udah siap, beberapa dewa dikasih senjata sesuai karakter mereka masing-masing. Zeus sendiri bersenjata petir yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Terus si Poseidon dikasih trident yang bisa bikin tsunami dan gempa. Dan Hades dikasih Helm of Terror yang bisa bikin dia gak kelihatan dan bisa memberikan teror pada siapapun. Udah ngeri-ngeri sekarang ya. Para dewa Olympus sekarang udah percaya diri nih. Mereka melawan para Titan dengan kekuatan penuh. Pertarungan kedua ini lebih epik lagi. Titan dengan powernya yang sangat gila ngelempar gunung ke para dewa. Gunung loh dilempar. Para dewa pun gak mau kalah dan memberikan serangan balik bertubi-tubi. Titanomachi ini berlangsung selama 10 tahun, Re. Lama banget ternyata ya. Dan hasilnya masih imbang aja antara para Titan dan para dewa. Akhirnya buat nyelesain perang yang epik ini, Zeus ngeluarin jurus terakhirnya. Dia bebasin Hekaton Ceres dari Tartarus. Katanya makhluk ini punya 100 tangan dan 50 kepala. Dengan membabi buta, para Titan diserang habis-habisan. Karena emang dari awal, para Titan ini sebenarnya takut sama Hekaton Ceres. Dan untuk mengakhiri perang ini, Zeus mengerahkan semua kekuatan petirnya dan dihantamnya ke kepala Kronos. Para Titan pun kalah. Untuk menghukum ayahnya ini, Kronos dan para Titan dipenjarakan di Tartarus dengan penjagaan Hekaton Ceres. Wah, udah aman kayaknya ya. Sedangkan Atlas dihukum mikul bumi selama-lamanya. Dan sekarang para dewa berkuasa di alam semesta dan mereka ada di Gunung Olympus dengan pimpinan si Babang Zeus. Nah, begitulah Re cerita mitologi Yunani mulai dari awal penciptaan sampai perang epik Titanomachi. Sebenarnya cerita tentang Yunani ini masih banyak banget, tapi kalau diceritain semua jadi panjang banget gak selesai-selesai. Jadi kalau kalian suka request aja mau aku ceritain apa lagi. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.